Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Asma. Saya akan membacakan teks yang berjudul Kota Tanpa Buku. Kenapa kita baca buku, perpustakaan, atau taman bacaan? Kenapa kamu merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Di sekelilingmu ada berbagai tokoh dari dunia nyata dan khayal, tempat yang pernah kau kunjungi dan yang beda. Informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua berpadu, semua berada dalam genggaman buku. Saat berada di antara buku, tidakkah kau merasa menjadi raja dan ratu, ruang dan waktu, seolah menyatu tanpa batas? Kau bisa terbang melintasi sekat negara dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudera, melayang di angkasa, bercanda dalam aneka samudera, dan berkelana di tengah padatnya kota, juga di dunia raya. Kau tahu, buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan, dan pintu wawasan. Muhammad Haddad, sang proklamator berkata, "Aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas." Melalui buku, manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan berkembangnya pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya jika kota tanpa buku? Pantaskah dia disebut kota? Di kota itu, mungkin kabar datang dari sumber lain, dari koran, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita datang dari cerita nenek moyang, bagai dongeng-dongeng sebelum tidur. Irama warganya pun tiada beda. Bangun pagi, bertebaran di muka bumi untuk berbagai keperluan. Untuk kembali pulang siang atau sore harinya. Setelah itu, mereka berangkat tidur dan memulai lagi hari berikutnya. Semua serupa. Di kota itu mungkin ada bangunan bernama perpustakaan. Di dalamnya buku-buku berderet dalam rak yang tak terjamah. Tiada tangan meraih dan membuka halaman demi halaman melalui sukacita. Mungkin juga ada tumpukan buku di sudut-sudut sekolah yang sepi dan berdua. Jarang dikunjungi, jarang dibaca. Buku-buku di sana teronggok tanpa nyawa. Bagaimana dengan kotamu? Mungkin kau tinggal di tengah kota yang megah, atau di gang sempit, di desa terpencil, di pesisir, atau di kaki gunung. Adakah perpustakaan taman bacaan atau toko buku di dekat rumahmu? Jika ada, apakah tempat itu menjadi wadah berkumpulnya anak-anak dan warga, menjadi pusat berkembangnya wawasan dan pengetahuan, atau hanya menjadi panjangan? Maukah kamu jadi orang yang menghidupkannya? Kau bisa mengunjunginya dan mengajak teman-teman membaca dan berbagi cerita di sana. Jadikan tempat itu sumber kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maukah kau menjadi orang yang mulai menghadirkannya? Kau bisa memulainya dari sebuah sudut di teras rumahmu. Ajak teman-temanmu memulai langkah baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapapun dirimu, bersahabatlah dengan buku. Dia akan menjadikan taman setiamu sepanjang waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan pendatang atau toko perpustakaan atau tanaman baca. Tidakkah kau merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Di sekelilingmu ada berbagai tokoh dari dunia nyata dan khayal, tempat yang pernah kau kunjungi dan belum informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua berada dalam saat berada di antara buku. Tidakkah kau merasa menjadi dan ratu? Ruang dan waktu seolah menyatu tanpa batas. Kau bisa terbang melintas cepat negara dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam dan salah samudera, wilayah di angkasa, dan dengan
kita berdiri baraya. Kau tahu aku adalah jendela dunia, kunci pedoman dan pintu wawasan. Muhammad atas sang Muhammad berkata, aku perak udara, alihkan bersama buku karena dengan buku aku bebas. Melalui buku manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang ditemui buku adalah perkembangan pengetahuan dan wawasan. Apa artinya jika kota tahu buku Palestina, dia disebut kota. Di kota itu mungkin akan datang dari sumber dari orang, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita tentang cerita. Sampai dengan belum itu tidak maaf bahkan pun ada juga melengkapi sekarang ini melengkapi untuk berbagai toko untuk kembali dalam diam atau sehari. Setelah itu mereka berangkat ikut dan mulai lagi harinya berikutnya mengharuskan. Di kota itu mungkin ada pengumuman nama di dalamnya buku-buku berderet dalam rak besar. Dia datang menaik dan membuka halaman demi halaman dan suka cinta. Mungkin juga ada tumbuhan buku-buku sekolah itu dan buku jarang dikunjungi, jarang dibaca. Buku-buku di sana terlalu banyak. Bagaimana dengan kamu? Mungkin kau tinggal di kota Jakarta atau di kampung desa terpencil, di sisi pesisir atau di kaki gunung. Adakah perpustakaan, tanaman bacaan atau toko-toko di pegunungan? Jika ada, apakah tempat itu menjadi masyarakat pengguna anak-anak dan warga, menjadi pusat pengembangan wawasan dan pengetahuan, atau hanya menjadi bacaan? Moga kau menjadi orang yang mengetahuinya. Kau bisa mengunjunginya dan mengajak teman-teman membaca pada cerita. Jadikan tempat itu sumber pendidikan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maka kau menjadi orang pendidikan. Mengakhirkan, kau bisa mulainya masuk ke situs teras rumahmu akan tempat pusat. Melalui langkah baru, jangan biarkan waktu berlalu tanpa pukul. Dapat dirimu sabar mampu, ia akan menjadi senang siangmu pada waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sisana Dewi. Saya akan membacakan tentang perbuatan pembunuh. Jika kau merasa nyaman jika berada di dalamnya, sekiranya ada beberapa tokoh dari nyata dan khayalan tanpa yang perlu kau kunjungi dan jarak dari informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dua dapat kau merasa tidak sehat dan
uang dan waktu tambah itu bisa terjadi banyak dari Allah di berbagai zaman. Kau bisa menyelesaikan yang apa terjadi jika korban tanpa bukti sampai jadi di toko mungkin akan datang dari sumber lain dari orang televisi atau internet. Nanti banyak informasi dan cerita tentang dari cerita nenek moyang kajian ilmu ulama dan suaranya tentang beda dengan kaki
tanpa itu berbeda. Maukah kau menjadi orang yang kali kau bisa menjadikan dari sebuah titik teras di dalam